Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pertumbuhan penduduk serta proyeksi penduduk. Tapi sebelum lanjut, silahkan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjutkan mengenai pertumbuhan penduduk. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk? Kita tahu di suatu daerah, suatu tempat, entah itu kota, kabupaten, ataupun negara, pasti akan selalu mengalami perubahan jumlah penduduk setiap hari, setiap bulan, hingga setiap tahun. Nah, perubahan jumlah penduduk ini disebut dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu tempat bisa bertambah atau justru berkurang. Karena pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kelahiran, kematian, serta migrasi. Secara umum, pertumbuhan penduduk dibagi menjadi 2. Apakah itu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total? Apa yang menjadi pembeda dari 2 jenis pertumbuhan ini? Pertumbuhan penduduk secara alami itu hanya melihat faktor lahir dan mati. Karena hanya melihat faktor lahir dan mati, otomatis di daerah tersebut kita akan mengabaikan apakah di sana ada penduduk yang meninggalkan kawasan itu atau ada yang datang. Kita mengabaikan karena hanya melihat secara biologis, karena hanya melihat dari faktor lahir atau mati saja. Tetapi kalau itu pertumbuhan penduduk total, maka itu tidak hanya melihat kelahiran dan kematian, tapi juga melihat faktor keluar masuk penduduk di daerah tersebut. Apakah banyak yang masuk atau jangan-jangan banyak yang keluar, misalnya seperti itu. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Oke. Contoh soalnya adalah penduduk Kabupaten X pada tahun 1999 terdapat 300.000 orang. Dan selama tahun 1999 ini ternyata ada 2.000 bayi lahir serta ada 800 orang yang meninggal. Di slide saya ini saya tulis kelahiran sama-sama kelahiran. Ini yang sebenarnya adalah kelahiran, di sini adalah kematiannya. Jadi belum saya edit. Kemudian penduduk yang meninggalkan wilayah X itu sebanyak 300 orang. Sementara yang masuk ke wilayah X ada 180 jiwa. Dari soal ini, maka mari kita coba hitung berapa pertumbuhan penduduk alaminya, pertumbuhan penduduk total, berapa persen tingkat pertumbuhan penduduknya, serta berapa jumlah penduduk di Kabupaten X di tahun berikutnya atau tahun 2000. Nah, kita lihat, jika kita hanya melihat pertumbuhan penduduk alami, otomatis kita tinggal menghitung jumlah penduduk lahir sebanyak 2.000 dikurangi 800 orang yang meninggal. Artinya pertumbuhan penduduk atau penambahan penduduk di Kabupaten X untuk tahun berikutnya adalah 1.200 orang. 1.200 orang ini berapa persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten X? Maka kita akan menghitung
ternyata pertumbuhan penduduknya kalau diubah dalam bentuk persentase adalah hanya 0,4% saja. Sementara kalau kita menghitung jumlah pertumbuhan penduduk total, maka kita akan melihat bahwa jumlah penduduk lahir dikurangi penduduk yang meninggal, ditambah jumlah penduduk yang memasuki wilayah itu dikurangi jumlah penduduk yang meninggalkan Kabupaten X. Kita langsung memasukkan angkanya. Kita sudah menghitung jumlah penduduk berdasarkan lahir dan mati. Kita sudah tahu hasilnya, yaitu 1.200. Yang belum kita hitung hanya yang masuk dan keluar. Yang masuk itu ada 180 jiwa, tetapi yang keluar ada 300. Ternyata hasilnya adalah minus 120. Artinya kita menambahkan 1.200 dikurangi 1.200 dikurangi 120. Hasilnya adalah 1.880 orang. Berarti pertumbuhan penduduk di Kabupaten X di tahun tersebut atau memasuki tahun 2000 adalah 1.880 orang penambahan jumlah penduduknya. Berapa persentasenya? Kita ubah 1.880 dibagi 300.000 kali 100%. Ternyata peningkatan jumlah penduduknya adalah 0,6%. Kemudian kita bisa memperkirakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten X dilihat dari pertumbuhan penduduk total adalah 301.880 jiwa. Sampai di sini saya yakin kalian pasti sudah jelas. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia dilihat dari jumlah dan juga persentasenya. Kita sudah mengetahui datanya dari tahun 1930, itu 60,7 juta. Pertumbuhan penduduknya ada 2,15%. Kemudian dari sensus tahun 61 ada 97,1 juta, 10 tahun kemudian menjadi 119 juta, dan seterusnya hingga tahun 2010 ada 237,6 juta. Atau kalau kita lihat tingkat pertumbuhan penduduknya dalam bentuk persentase, itu peningkatannya setiap tahun adalah 1,49%. Nah, kita bisa perhatikan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduknya itu terus mengalami penurunan. Artinya di sini kita berarti bisa memberi kesimpulan pemerintah berhasil di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, mungkin dengan berbagai hal supaya tingkat kelahiran itu jadi tidak begitu tinggi, misalnya sehingga dari 2,15 hanya menjadi 1,4%. Jadi sekitar hampir 1% penurunan dalam puluhan tahun ini. Kemudian kita akan melihat proyeksi penduduk. Apa bedanya antara proyeksi dan pertumbuhan penduduk? Kalau pertumbuhan penduduk itu kita ingin mengetahui jumlah penduduk di tahun berikutnya dan juga berapa persen tingkat pertumbuhannya. Kalau proyeksi penduduk itu adalah suatu perkiraan jumlah penduduk di suatu tempat beberapa tahun yang akan datang. Jadi kita memperkirakan, misalnya sekarang tahun 2020, kita ingin memperkirakan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2025 itu berapa. Nah, itu berarti kita sedang melakukan atau ingin melihat proyeksi penduduk ke depan. Proyeksi penduduk ini secara umum menggunakan 3 cara atau 3 rumus. Rumus yang pertama yaitu rumus aritmetika. Pada metode aritmetika ini, maka
kita melihat bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahun itu adalah sama. Jadi misalnya bertambah 100 orang, maka dalam 5 tahun jumlah penduduknya ditambah terus hanya 100 orang, 100 orang, 100 orang, seperti itu. Dengan rumus PN sama dengan PO dikali 1 plus R kali N. PN di sini adalah jumlah penduduk setelah N tahun ke depan. Maksudnya apa? Misalnya kita ini tahun 2020, kita ingin melihat jumlah penduduk di tahun 2025. Berarti PN di sini adalah jumlah penduduk di tahun 2025. Sementara PO itu jumlah penduduk di tahun 2020 karena kita mengetahui datanya pada tahun 2020. Kemudian R itu adalah persentase pertumbuhan penduduknya. Misalnya tadi dianggap aja pertumbuhan penduduk setiap tahun adalah 1%. Berarti angkanya kita akan memasukkan angka 1. Sementara kalau N itu adalah jangka waktu. Oh, dari tahun 2020 sampai ke 2025. Berarti ada 5 tahun. Itu seperti itu. Proyeksi yang kedua menggunakan cara geometrik. Nah, cara geometrik ini menggunakan sistem dasar bunganya yang majemuk. Pertumbuhan penduduknya itu selalu mengalami pertambahan secara bunga berbunga seperti itu. Dengan rumus PN sama dengan PO dikali 1 plus R dikuadratkan N minus 0. Nah, dan yang ketiga adalah proyeksi eksponensial. Proyeksi eksponensial itu menganggap bahwa pertumbuhan penduduk itu konstan dan selalu kontinu atau berlanjut bersambung setiap hari. Itu seperti itu. Dimana rumusnya adalah PN atau di sini ditulis PT sama dengan PO kali RT E pangkat RT. Misalnya seperti itu. Dari 3 cara ini saya hanya akan memberi contoh menghitung proyeksi penduduk secara aritmetik karena rumusnya yang paling mudah menurut saya, yang kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Mari kita lihat contoh soal. Wilayah A memiliki jumlah penduduk 50.000 orang di tahun 2005 dengan pertumbuhan penduduknya 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk wilayah A setelah 5 tahun atau di tahun 2010 yang ditanyakan? Maka kita tinggal memasukkan angkanya. 5 tadi kita ketahui penduduk di tahun 2005 adalah 50.000. 1 plus 0,02. Angka ini didapat dari 2%. Berarti 2 per 100. Kita ubah persentasenya menjadi desimal sehingga 0,02. Dan N di sini adalah selisih dari 5 tahun ini. Dari 2005 ke 2010. Sehingga ini kita kalikan dulu. Rn ini harus dikalikan dulu, bukan 1 plus 0,02, tapi 0,02 dikali 5. Nah, sehingga didapat adalah 50.000 tambah 5.000, sehingga didapat angka 55.000. Nah, perhatikan di sini, ini adalah contoh penghitungan proyeksi penduduk di tahun 2020 dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, geometrik, aritmetika, dengan eksponensial. Dari data ini ternyata yang paling kecil perubahannya atau istilahnya angka yang paling kecil itu dari geometri dengan selisih yang cukup besar. Sementara antara aritmetik dengan eksponensial memiliki perbedaan angka yang tidak terlalu besar. Sehingga ini untuk
untuk pembanding aja. Oh, kalau menggunakan angka geometris seperti ini. Nah, biasanya kalau di dalam soal saya juga selalu menggunakan cara aritmetik dan mencari jawaban yang mendekati angka ini. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana proyeksi penduduk Indonesia dari tahun 2015 hingga 2045. Ternyata dari proyeksi itu diperkirakan di tahun 2025, maka kira-kira nanti jumlah penduduknya ada di sini sekitar 290 juta. Nanti sampai 2045 diperkirakan angkanya adalah 310 juta. Ini perkiraannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.